Di sebuah desa bernama Sukabumi, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raffi. Usianya 10 tahun. Rumah kayunya sederhana, dengan halaman kecil yang juga dipenuhi dengan bunga kertas merah muda yang ditanam oleh ibunya dulu. Sejak bundanya merantau ke kota untuk bekerja sebagai perawat, rumah itu terasa berbeda. Raffi tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu, dan nenek Sri, ibunya daripada bundanya Raffi, yang kini hanya mengurus Raffi sehari-hari. Setiap sore selepas sekolah, Raffi duduk di bawah pohon jambu di depan rumahnya. Ia menggambar atau sekedar mencatat hal-hal yang ingin dia ceritakan kepada bundanya. Ia menyimpan semua dalam sebuah buku kecil bersampul hijau yang disebutnya sebagai buku cerita untuk bunda. Bu Lestari, guru kelasnya Raffi, memberi tugas menulis surat. Anak-anak sangat senang mendapatkan tugas tersebut. Anak-anak, hari Minggu ini kita belajar tentang menulis surat pribadi. Tulis surat kepada seseorang yang paling kalian rindukan. Tulis dari hati kalian sendiri. Anak-anak bersorak dan memulai menulis beberapa surat untuk sahabat, kakek, atau paman mereka yang ada di luar kota. Tapi Raffi diam sejenak. Ia memandangi buku hijaunya, lalu memulai menulis di lembar kertas barunya. Raffi mulai menorehkan penanya. Untuk bunda di kota yang jauh. Bunda, apa kabar? Raffi, harap bunda sehat selalu dan tetap tersenyum seperti biasa. Raffi di sini baik-baik saja, meski sering kangen sama bunda. Kalau malam, Raffi masih suka baca surat-surat bunda yang lama. Kemarin, Raffi dapat nilai 90 di ulangan matematika. Ayah bantuin Raffi belajar, walau kadang malah dia yang kebingungan. Nenek bikin sayur bening kesukaan bunda, tapi rasanya beda karena gak ada tawa bunda di meja makan. Di sekolah, banyak teman-teman dijemput ibunya. Raffi jalan kaki bareng Dimas atau dijemput ayah. Tapi Raffi senang karena Raffi tahu bunda kerja keras untuk masa depan Raffi. Bunda, Raffi cuma mau bilang satu hal. Raffi kangen sekali sama bunda. Cinta dan peluk jauh dari anakmu Raffi. Saat Bu Lestari membaca semua surat muridnya, ia tercekat ketika membaca milik Raffi. Air matanya menetes pelan. Hari itu, tanpa memberitahu siapapun, Bu Lestari memasukkan surat Raffi ke dalam amplop baru, menulis alamat bunda Raffi dari data sekolah, dan mengirimnya lewat kantor pos desa. Anak ini hanya ingin ibunya tahu bahwa dia rindu, bisik Bu Lestari sambil menutup amplop itu. Saat Bu Lestari membaca semua surat muridnya, ia tercekat ketika membaca milik Raffi. Air matanya menetes pelan. Hari itu, tanpa memberitahu siapapun, Bu Lestari memasukkan surat Raffi ke dalam amplop baru, menulis alamat bunda Raffi dari data sekolah, dan mengirimnya lewat kantor pos desa.
Anak ini hanya ingin ibunya tahu bahwa dia rindu, bisik Bu Lestari sambil menutup amplop itu. Hari-hari berlalu, Raffi tidak tahu apa-apa tentang surat yang dikirim gurunya. Ia tetap menulis di buku hijau, kadang menggambar wajah Bunda dari ingatannya, mata teduh, senyum sabar, dan suara lembutnya saat menyanyikan lagu Nina Bobo. Setiap malam sebelum tidur, ia meletakkan buku itu di bawah bantalnya. Ia pernah berbisik, siapa tahu malaikat bisa bacakan isi buku ini untuk bundanya. 2 minggu kemudian, pada Sabtu pagi, langit suka bumi cerah. Burung-burung bersahutan dan aroma masakan nenek mengguar dari dapur. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan pagar rumah. Raffi yang sedang menyapu halaman menoleh. Seorang wanita turun dari motor dengan koper kecilnya. Ia menggunakan kerudung biru muda. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada cahaya kebahagiaan di matanya. Raffi membeku. Wanita itu membuka masker pelan-pelan, memperlihatkan senyum yang sangat Raffi kenal. "Bunda!" Mereka berlari, berpelukan. Malam harinya, setelah makan bersama dan tertawa di meja makan, Bunda duduk di tepi ranjangnya Raffi sambil memegang kepalanya. Bunda menerima surat yang dikirim oleh ibu gurunya Raffi. Saat Bunda membaca, rasanya hati Bunda seperti ditarik untuk pulang. Raffi menatap wajah bundanya dengan mata yang berkaca-kaca. Bunda merasa bahwa dengan adanya surat itu mengingatkan Bunda untuk pulang menjenguk Raffi. Dan Bunda mengatakan bahwa rumah adalah tempat di mana cinta paling jujur dan cinta berasal dengan tulus. Selama 2 minggu cuti, Bunda menemani Raffi ke sekolah, membantunya belajar, dan menanam bunga kertas baru di halaman. Meski Bunda harus kembali ke kota nanti, Raffi tidak lagi merasa sepi. Ia tahu suratnya bisa menyampaikan isi hatinya, dan Bunda berjanji akan pulang lebih sering ke desanya. Surat yang ditulis dari hati Raffi mampu menembus jarak dan waktu. Kasih sayang seseorang anak adalah kekuatan yang tak terlihat, namun paling nyata. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah, terkadang keajaiban datang dari kata-kata sederhana yang ditulis dengan cinta. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.